standar beauty-nya pasti beda, tapi bagaimana bedanya? Jadi kalau yang aku notice selama training di sini, bedanya itu kalau orang Korea demen banget punya forehead tuh yang Indo Beauty tuh bagaimana? Kalau muka gua ini disesuaikan Indo Beauty seperti apa? Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea. Welcome back. Neorigen Clinic ini dibuat dari 5 dokter Indonesia yang datang ke Korea belajar. Jadi kita berlima memang udah dokter semua, udah ada yang berpengalaman di bagian estetik juga. Jadi kita berlima datang ke Korea itu tujuannya untuk mempelajari semua Korean trends, Korean beauty trends, supaya kita bisa bawa ke Indonesia. Jadi nanti pasien-pasien di Indonesia bisa dengan gampang dapetin treatment sesuai Korea. Dokter Steffi ini udah menjalankan pelajaran prosedur estetik ya dari Indonesia dan Korea. Gue pengen nanya nih, mungkin standar beauty-nya pasti beda, tapi bagaimana bedanya? Jadi kalau yang aku notice selama training di sini, bedanya itu kalau orang Korea demen banget punya forehead tuh yang agak berisik gitu. Terus mereka juga suka punya eye bag. Bukan eye bag sih sebenarnya, cuman kayak fat di Aegyostyle? Yes, aegyostyle. Aegyostyle. Nah, aegyostyle itu menurut mereka tuh jadi bikin kelihatan cute, jadi lucu gitu. Oke. Nah, terus juga sama di bagian pipi tengah, itu mereka justru suka diisi biar lebih chubby dikit gitu, supaya lebih lucu. Soalnya itu lebih terlihat muda, jadi younger, more fresh juga gitu. Oke. Kalau standar Indo Beauty itu bagaimana? Kalau Indo justru kalau forehead sih mereka nggak terlalu concern ya. Biasanya yang justru yang usia tua aja. Jadi kan karena foreheadnya udah lebih kosong gitu. Jadi itu minta diisi. Cuman kalau misalnya mostly patient di Indonesia itu justru bagian pipinya nggak suka diisi. Kenapa tuh? Karena kan kelihatan chubby. Nah mereka lebih suka tuh slim gitu loh. Jadi justru malah pengennya fat yang di pipi tuh dihilangin. Berarti Korea lebih mendekati ini ya, lebih suka sama baby face ya? Yes, betul. Kalau Korea memang demen banget awet muda. Jadi bagian dahi nggak suka yang nonjol-nonjol, maunya masuk. Sedangkan kalau Korea lebih suka nonjol. Oke. Tapi ini kayaknya ini banget sih, berbasis tipe kesukaan cowok Korea. Oh ya? Iya. Karena cowok-cowok Korea yang cowok-cowok Korea suka sama cewek-cewek yang matanya gede ya, matanya gede, muka kecil. Dan mata gede, muka kecil kayaknya sangat mendekati muka bayi gitu loh. Iya. Bukan maksud gua cowok Korea suka sama bayi gitu ya. Jangan salah paham loh. Tapi ya anyways, tipe-tipe yang cowok Korea suka tuh seperti itu. So I think that's why di Korea tuh mungkin cewek-cewek juga pengen seperti itu. Dan memang kenapa kita kan emang trennya beda tuh. Tapi makin kesini orang-orang Indonesia tuh interest banget kan dengan Korean beauty. Terus udah mulai nih banyak pasien-pasien yang justru interest dapetin muka seperti itu gitu. That's why kita datang ke sini belajar lebih dalam sama ahlinya supaya kita bisa bawa nanti ke Indonesia. I see. Agar teman-teman Indonesia nggak harus susah payah sampai ke Korea. Betul apa betul? Moving on, mungkin muka gua ini apakah bisa di-assess, dan kalau harus di-assess tuh bagaimana aja diperlukan treatment estetik? Harus foto dulu gak? Oh boleh. Ya kan? Aduh, ganteng banget sih. Ini boleh senyum nggak? Jangan senyum. Jadi normal face gitu. Oke, normal face, netral. Iya. Oke. Jadi kita bisa lihat banyak banget. 2 kali. Oke. Lu nggak suka foto gua di HP lu? Jadi kita lihat mukanya Bung Korea bisa diapain aja sih? Kalau misalkan menurut saya yang paling tua banget ya tampangnya. Kasih lihat. Yang paling noticeable itu adalah under eye-nya. Oke, under eye gua apa? Under eye-nya tuh agak cekung. Jadi kayak kosong gitu loh. Kayak ada jeglokan gitu. Nah, ini yang bikin. Dan itu ciri-ciri orang lebih tua ya? Iya. Betul. Jadi kan kalau orang tua kan fatnya makin berkurang kan. Jadi makin kempot gitu loh istilahnya. Terus ya itu yang paling noticeable sih. Itu yang bisa diisi dengan filler. Lu nggak suka sama tampang gue? Loh, enggak. Ini kan justru untuk memperganteng. Oke. Bercanda. Under eye diisi dengan filler. Terus di bagian temple, pelipis, temple, itu juga bisa diisi dengan filler supaya kontur mukanya lebih smooth, lebih bagus. Tapi sekarang kontur gue kenapa? Emang kenapa? Kan ini kan kayak ini rata, terus ini kayak agak sedikit jeglok masuk. Dikit ya, agak masuk. Terus ini baru ya ada konturnya gitu. Lagi. Oke. Terus kalau diisi nanti jadi lebih bulat muka gue?
Nggak bulat sih, kan kita isinya juga cuma dikit, maksudnya seperlunya aja. Justru konturnya jadi lebih bagus, lebih smooth gitu. I see. Mungkin ngomong-ngomong kalau nggak necessary nggak harus tambah-tambah terus ya. Iya. Gue mulai kayak insecure nih. Enggak. Agak mulai insecure, di sini tambah. Waduh, muka gue gimana nih? Terus kalau kerutan ini kita bisa ilangin dengan botox di forehead. Gue pengen nanya nih, ini cuman mungkin bisa canda juga ya. Kalau misalnya setiap hari gue massage ya, gue pijit, gue kayak lebar-lebarin gini, bantu gak? Enggak ada efeknya sama sekali? Enggak. Atau misalnya gue kayak jepitin kulit gue tuh naik ke atas gitu, semalaman gue lepas, Ya enggak. ngefek gak? No. Oh, oke. Jangan ikutin sarannya Bung Korea ya guys. Jangan ya, itu salah. Oke. Jadi Dr. Steffi kan udah tahu standar Indo Beauty dan standar K Beauty itu bagaimana. Jadi dengan foto yang diambil, mungkin kita akan minta bantu editin fotonya gitu. Edit fotonya agar gue lebih sesuai dengan Indo Beauty. Kalau muka gue ini disesuaikan Indo Beauty seperti apa? Ayo, coba kita lihat. A few moments later. Jadi kalau mukanya Bung Korea berdasarkan Indonesian Beauty seperti ini. Tada! Kayak gimana? Ini mah artis Indo. Iya, Raffi jadi kalau Ahmad. Emang gue bisa jadi kayak gini? bisa. Kalau mau bisa nanti kita bikin. Oke, Steffi bisa aja ya ngelawak ya. Oke, kalau standar Korea gimana? Jangan bilang lu bawa foto-foto lagi. Kalau standar Korea seperti ini. Wede, ganteng, boleh. Tahu gak siapa? Kalian tahu nggak nih? Oke, silakan komen di bawah siapa. Tapi gue banyak denger sih. Kan, banyak denger sih. Iya, Bung Korea tuh mirip banget sama Yoon Kyung Sang. Terima kasih sih. Gue minta maaf aja sama para fans Yoon Kyung Sang ya. Iya sih. Iya sih. Setuju lagi. Ya, that was a joke. Tapi yang penting kalau dengan treatment estetik berarti bisa lebih memperketat dan juga lebih berisi dan konturnya juga lebih cocok dengan wajah masing-masing gitu loh, right? Yes. Pokoknya aesthetic treatment itu tujuannya untuk yaitu mempercantik dan memperganteng wajah-wajah. Lu kok ketawa sih? Lah, iya dong, masa cowok nanti jadi cantik, ya kan? Oke, moving on to the next topic. Perbedaan antara oplas dengan estetik tuh apa sih? Karena gua kira tuh oplas dan estetik sama aja. Oh, jadi kalau oplas kan operasi plastik itu Right. bedanya dengan aesthetic treatment adalah kalau oplas operasi. Jadi dia itu tindakannya invasif kan karena ada pembedahan, belek-belek gitu kan. Sedangkan kalau aesthetic treatment itu justru minimally invasif. Oke, minimal. Tetap ada karena kan kita minimal itu kenapa? Karena kita masukin pakai jarum. Jadi tetap ada luka. Tapi nggak ada bedah-bedahan? Nggak ada bedah-bedah besar, itu nggak ada. Oke. Jadi kalau aesthetic treatment tuh non-invasif. Kalau operasi itu kan dia sifatnya permanen kan, karena kita ngubah mukanya. Tapi kalau misalnya aesthetic treatment itu dia nggak permanen. Jadi sifatnya dia bisa berkurang, tapi nggak bakalan balik ke state yang pertama banget. Jadi lebih bagus dari sebelumnya. Jadi misalnya kerutan gue tuh level 10 ya. Udah buruk banget, kerutan gue udah kelihatan banget. Misalnya level 10 dengan pakai botox atau filler bisa dikurangi sampai misalnya level 5. Bisa. Dan semakin lama kan efek filler dan botox bakal hilang ya. Juga. Nah, tapi nggak bakal ke level 10 lagi maksudnya? Iya, nggak bakal balik lagi ke level 10. Oke, tapi level 7, 6 gitu ya? 8 itu masih bisa gitu. Oke. Tapi nggak sampai balik lagi ke sebelumnya. I see. Jadi oplas beda banget dengan estetik dalam arti nggak pakai bedah-bedahan. Dan juga mereka bius sampai kita tidur ya? Iya, kalau operasi plastik pasti sih semuanya bius tidur. Tapi kalau misalnya aesthetic treatment, kita cuma pakai anestesi yang lokal aja. Jadi cuma di bagian itu yang kita kasih krim kebalnya gitu supaya nggak sakit. Jadi kalian yang takut sama suntik atau needle, sama aja ya. Suntik, needle, dan benda-benda yang sangat tajam, kalian nggak perlu takut karena kalian akan dibius dan nggak bakal ngerasain sakitnya. Yes. Betul? Oke, sip. Itulah informasi yang diberikan tentang aesthetic treatment. Aesthetic treatment yang diadakan di Neo Regen Clinic di Bali. That's right. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai sini. Kalian yang kepo dan pengen lebih tahu tentang Neo Regen Clinic dan lebih kepo tentang treatmentnya juga, silakan visit channel mereka di sini ya. Dan juga di bawah juga gue bakal taruh link di bawah deskripsi, oke? Dan tolong komentar pertanyaan tentang treatment misalnya, Kak ini bahaya nggak Kak? Misalnya ya, padahal tadi gue udah jelasin loh.
Anyways, nanti pasti akan dijawab dari Neurigen Clinic, oke? Oke teman-teman, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Dr. Steffi yang sudah nongol di video gue. Thank you juga Bung Korea sudah memperbolehkan saya Oke. muncul di sini. Thank you juga kepada Neurigen Clinic dan CG Bio yang sponsor video kali ini. Oke, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Goodbye.